Pasangan muda ini bernama Daniel dan Robin yang datang ke seorang ibu panti asuhan untuk mengadopsi seorang anak, mengingat setelah lama berumah tangga, mereka belum juga memiliki keturunan, di mana saat itu, ibu panti merekomendasikan seorang gadis bernama Catelia untuk mereka. Namun meski diketahui jika Catelia tak bisa bicara, ia memiliki kecerdasan dan memahami bahasa. She understands speech. She's clever. Diketahui jika Catelia adalah anak yatim piatu yang sebelumnya diadopsi oleh pasangan lansia yang tak memiliki cucu dan sangat mengharapkan cucu, hingga pada akhirnya, Catelia diambil kembali setelah pasangan lansia itu mengalami suatu masalah kesehatan yang tak memungkinkan untuk Catelia tetap di sana. We really just want to do the most good. Welcome home. Keduanya lalu mengajak Catelia untuk tinggal di rumah mereka. Namun saat melihat suatu benda, ia pun terdiam seolah mengingatkannya dengan suatu hal. Mereka lalu mengantarkan Catelia ke kamar yang akan ditempatinya, serta menunjukkan sebuah lemari yang dipenuhi koleksi boneka milik Robin saat masih seusianya. Namun, respon Catelia yang tak bisa bicara membuat mereka harus lebih sabar lagi dalam pendekatan. Keduanya tak menyerah dan terus melakukan pendekatan dengan terus mengajaknya berinteraksi. Dan tak lama, ibu dari Robin menelpon dan memberitahu informasi yang didapatnya dari internet terkait latar belakang keluarga Catelia, di mana sang ibu menjelaskan fakta mengerikan jika ibu Catelia melakukan pembantaian pada suami serta kedua anaknya yang lain. Namun apapun itu, Robin tak peduli karena di matanya Catelia anak yang baik yang hanya perlu proses untuk adaptasi. Upaya pendekatan terus dilakukan mereka, dan kali ini, Daniel mengajaknya berbicara santai di halaman rumah yang menghadap jendela kamar Catelia, dan sesaat, Robin datang membawa roti untuk sarapan mereka. Namun anehnya, ada serangga yang keluar dari roti itu dan terlihat juga jika roti itu telah basi. What the heck? Daniel pun lalu segera memeriksa kondisi kulkas mereka yang ternyata masih normal. Namun seluruh makanan yang harusnya bisa tahan lama saat disimpan di kulkas justru malah membusuk sebelum waktunya. Oh, Jesus Christ. Yeah, I told you. I know. Kemudian Robin pun menemani Catelia mandi dengan terus mengajaknya berbincang terkait nama Jessica sebagai nama favoritnya jika memiliki anak perempuan. Hingga Robin pun lalu menceritakan tentang dirinya yang pernah 4 kali mengalami keguguran, dan kini kehadiran Catelia menjadi solusi untuk melengkapi kebahagiaannya dengan sang suami. Terlebih Daniel pun terlihat menyayangi Catelia selayaknya anak sendiri, hingga sejak saat itu mereka sepakat memanggilnya dengan nama Kathy. Happy first night home. Good night, Catelia. Kathy. Kathy? Malamnya ketika Daniel dan Robin berada di kamar, Catelia perlahan mengendap-endap ke dapur yang ternyata ingin mengambil sebilah pisau. Catelia pun lalu terlihat membuang sesuatu ke arah kolam renang yang ada di rumah itu. Pagi harinya, perhatian Daniel tertuju pada kolam renang di rumahnya saat melihat objek aneh seperti ubur-ubur yang biasanya tak pernah ada yang ternyata adalah yang dibuang Catelia semalam, dan setelah mengambilnya, ia menunjukkannya pada sang istri. Namun, Robin yang saat itu ingin berangkat kerja justru mendapati pisau di dapurnya hilang yang mengira mungkin Daniel lah yang memakainya. Hingga setelah Robin pergi kerja, Daniel bergegas masuk ke dalam ruangan untuk memeriksa apa yang ia temukan tadi dengan alat kedokteran milik ayah Daniel yang tersimpan di sana. Tak lama kemudian, Catelia datang mengejutkannya. You're trouble, aren't you? Daniel lalu menunjukkan apa yang ia temukan di kolam tadi pada Catelia. Namun cara Daniel yang salah justru membuat Catelia terkejut dan pergi dari sana. Catelia pun memilih duduk di tepi sungai dengan beberapa boneka pemberian Robin. Namun saat ia membuang satu boneka ke aliran sungai, seorang gadis yang tinggal di sekitar sana bernama Fiona datang menghampirinya dan mengajaknya bermain bersama, di mana rupanya Fiona merupakan anak berkebutuhan khusus. I'm Fiona. I live over there. Di sisi lain ketika Daniel merapikan kamar tidur Catelia,
Ia dibuat heran saat mendapati pisau yang dicari oleh Robin justru ada di antara selimut di tempat tidur Catelia. Saat Catelia dan Fiona sedang bermain boneka, ibu Fiona yang bernama Lizzie datang diikuti dengan Daniel dan juga Robin yang baru pulang kerja, di mana saat Daniel dan Robin mengenalkan Catelia pada Lizzie, Fiona mengatakan sesuatu terkait Catelia yang membuat Robin kebingungan dengan maksud perkataan Fiona itu. That lady is a door. Hal itu membuat Robin berpikir jika Fiona bukan teman yang baik untuk Catelia dan menyarankan agar Catelia bermain dengan anak-anak dari teman mereka saja. Namun Daniel menganggap jika apa yang dikatakan oleh Fiona itu sesuatu yang wajar, mengingat Fiona adalah anak dengan berkebutuhan khusus. Kids do stuff like that all the time. I didn't. You saw my knives. Where were they? In Cathelia's room. What? Beberapa hari kemudian, Catelia kembali menunjukkan perilaku aneh saat ia masuk ke gudang dan mengambil beberapa perkakas di sana yang juga sempat dilihat oleh Robin. Namun seketika, Robin terlihat seperti mengalami sesak napas dan merasa ada yang tak beres di rumah itu. Robin lalu menceritakan apa yang ia alami di rumah itu sejak kehadiran Catelia bersama mereka. Namun meski Daniel pun merasakan hal yang sama, Daniel meminta sang istri untuk tak terlalu memikirkannya. I've been feeling strange too. Beberapa hari kemudian, Daniel dan Robin mengadakan pesta di dekat kolam renang yang dihadiri oleh kerabat dan juga rekan kerja mereka. Namun sesaat, seorang gadis menghampiri Catelia sambil mengejek dan mengolok-olok Catelia atas pembunuhan yang dilakukan ibunya yang jelas membuat Catelia emosi. Selesai pesta, mereka saling merenung dengan apa yang telah terjadi sejak kedatangan Catelia. Alih-alih bisa mendapat kebahagiaan setelah mengadopsi anak, keduanya kini dihadapkan dengan masalah demi masalah yang terjadi. Saat Robin menghilangkan jenuh dengan semuanya, ia memutuskan untuk berenang dan mencoba untuk menggoda sang suami agar mau bercocok tanam di kolam renang. Hingga saat keduanya asik di kolam renang, Catelia terlihat mengemasi barangnya untuk pergi dari sana dan tak lupa untuk membawa bonekanya. Selesai dengan itu, keduanya pun menyadari jika Catelia pergi dari rumah. Namun beruntungnya, tak butuh waktu lama bagi Daniel yang kembali berhasil menemukan Catelia yang tergeletak tak sadarkan diri, di mana Catelia pun tersadar setelah ia bermimpi kejadian tragis yang menimpa keluarganya di masa lalu dan terbangun sudah di kamar. Keduanya lalu membawa anak itu ke seorang psikiater untuk memeriksa kondisi mentalnya. Hingga saat Catelia dites terkait siapa saja penghuni rumah yang ia ketahui melalui sebuah gambar, mereka terkejut ketika Catelia menjawab dengan gambar yang menunjukkan seolah penghuni rumah itu tak hanya mereka bertiga. That's Daniel. Mengetahui fakta itu, Robin pun baru menyadari kesalahan mereka untuk mengadopsi anak tanpa tahu latar belakang keluarganya dan masa lalunya. Meski sebelumnya sang ibu telah mengingatkan dan menjelaskannya, hingga saat Robin yakin jika cepat atau lambat anak itu akan membahayakan keselamatan mereka. Robin mengatakan niatnya untuk menyerahkan kembali anak itu ke yayasan. Namun Daniel menolak karena mungkin cepat atau lambat semuanya akan membaik. She could hurt me. Singkat cerita, apa yang ditakutkan oleh Robin pun terbukti saat Catelia menyelinap masuk ke kamar Robin tepat saat Daniel pergi meninggalkannya sebentar. Hingga saat masuk rumah, Daniel yang menyadari Catelia tak ada di kamarnya pun segera berlari ke kamarnya sendiri. Beruntung, Daniel datang tepat waktu sebelum Catelia semakin membahayakan Robin. Bahkan kini Daniel pun dibuat marah oleh tingkah laku anak adopsinya itu dan segera menyeretnya masuk ke kamarnya. Di mana saat itu, Robin meminta Daniel untuk membawa Catelia keluar dari rumah itu dan menolak keberadaannya di sana. Daniel lalu menemui Catelia di kamarnya dan memperingatkan Catelia untuk tak mengulanginya lagi jika ingin tetap tinggal di sana. Namun justru, Catelia mengambil sebuah kertas dan menuliskan sebuah alamat yang mungkin ingin Daniel mengantarkannya ke sana.
Di hari itu pun Daniel berangkat menuju alamat yang tertulis pada buku yang diberikan oleh Catelia tadi, dan setelah menempuh perjalanan cukup jauh, ia dan Catelia sampai di sebuah rumah yang berada di tempat terpencil yang diketahui rumah orang tua asuh Catelia sebelumnya. You coming? Hello? Sesaat kemudian, Daniel pun sempat mendapat penolakan dari si pemilik rumah karena tak mengenali Daniel. Namun ketika menyebut nama Catelia, wanita penghuni rumah pun lalu mempersilahkan Daniel untuk masuk. Tak lama setelah masuk, Daniel bertemu dengan seorang wanita tua bernama Evelyn yang hanya bisa duduk dengan kondisi luka di kakinya yang bahkan dari perban itu mengeluarkan belatung. Di mana Daniel pun menjelaskan jika Catelia saat ini tinggal bersamanya sebagai anak asuhnya, namun tepat saat Catelia tiba-tiba masuk ke sana. Tiba-tiba saja Evelyn mengamuk dan berusaha menyerang Daniel meski dalam kondisi terikat, di mana saat suami Evelyn berusaha menghentikannya, Daniel dan Catelia segera keluar dari rumah itu. Pria tua itu datang menemui Daniel dan kesal atas kedatangan Daniel, terlebih saat Daniel menyebut jika Evelyn gila dan bisa membahayakan banyak orang, di mana pria itu mengatakan jika Daniel tak tahu apapun yang terjadi pada mereka saat ini, dan saat mereka menjadi orang tua asuh Catelia. You think you know who we are? You know nothing about us, nothing. Lebih lanjut ia meminta Daniel untuk segera lepas dari Catelia selagi masih ada waktu sebelum Daniel dan istrinya mengalami apa yang terjadi pada mereka. Karena keberadaan Catelia benar-benar berbahaya, mengingat ada kekuatan lain yang mengendalikannya. She pregnant yet? But something took root in her, something horrible. Get rid of her while you can, any way you can. Meski begitu, Daniel mengatakan pada Catelia bahwa dia tak percaya dengan semua yang dikatakan pria itu yang menurutnya hanya menjadikan Catelia sebagai kambing hitam atas penyakit yang diderita oleh istrinya. Namun tak lama kemudian, He's afraid of what's coming, and he wants someone to blame. sepulang dari sana, hal mengejutkan terjadi saat Daniel mendapati Robin dengan perut buncitnya yang menyebut jika ia sedang hamil yang jelas membuat mereka senang karena bertahun-tahun lamanya mereka merindukan kehadiran buah hati. We wanted this. Robin lalu pergi ke dokter kandungan. Namun saat bertemu sang dokter, Robin menjelaskan jika dibalik rasa bahagianya bisa hamil kembali, ia pun khawatir karena ia menemukan beberapa benda aneh yang menurutnya seperti bergerak, di mana saat itu sang dokter menyarankan Robin untuk dirujuk ke rumah sakit karena tak yakin jika Robin bisa hamil dengan waktu sesingkat itu. No, Robin menolak rumah sakit dan meyakini jika dia benar-benar hamil karena dia mendengar detak jantung jabang bayinya, hingga Robin yang kesal memilih pergi dengan amarahnya. Sepulang dari sana, terlihat perubahan tak wajar dengan perilaku Robin yang tak biasa saat berteriak mencari Catelia. Hingga ketika ia mendapati Catelia di kamarnya, Robin pun merasa jika ia tak lagi membutuhkan kehadiran Catelia di sisinya karena ia sedang hamil. Terlebih ia pun ingin Catelia berhenti berpura-pura bisu hanya untuk sekedar memanggilnya ibu. run. Catelia pun berhasil lepas dari Robin dan berlari menuju rumah Lizzie untuk menemui Fiona yang saat itu menunjukkan perilaku yang tak kalah aneh dengan menganggap bahwa orang-orang di gambar itu adalah temannya yang nyata seperti manusia yang kerap ia ajak berbicara, termasuk dengan koloni serangga yang ia simpan di balik lantai kayu. Namun setelah itu, akibat pukulan palu dari Fiona itu, Catelia harus dilarikan ke rumah sakit. Dan beruntungnya tak ada hal serius di kepala Catelia meski dokter menemukan bekas luka di kepala Catelia yang diduga telah lama ada, di mana Daniel diminta untuk mengawasi Catelia saat bermain dengan Fiona. One other thing, I did see something curious. Daniel lalu menceritakan kondisi Catelia pada Robin yang terlihat tak peduli,
Apalagi Robin dengan tegas mengatakan jika dia tak menginginkan kehadiran Catelia di rumah mereka. Terlebih kini ia sedang mengandung anak kandung mereka sendiri, dan sejak saat itu, ia lebih sering mengurung diri di kamar. We have our own child now. Our real child. Beberapa hari kemudian, Daniel kembali menemui dokter untuk memastikan hasil pemeriksaan bekas luka di kepala Catelia yang membuat dokter terkejut. Mengingat dari objek tersebut, dokter meyakini jika itu adalah sebuah janin yang kemungkinan kembarannya yang tak ikut lahir dan justru diserap oleh tubuh Catelia sendiri, dan diyakini itulah yang jadi penghalang Catelia untuk bisa berbicara. She had a twin sibling floating happily alongside her until Catelia ate her. Sepulang dari sana, Daniel yang masuk ke kamar dibuat terkejut melihat Robin yang dipenuhi cairan merah di dasternya dan menyarankan untuk segera ke rumah sakit. Namun Robin menolak dengan mengatakan bahwa bayi itu tak lama lagi akan lahir. Hingga saat ia masuk ke dalam bak mandi dengan air yang telah disiapkannya, ia pun melahirkan di sana, namun ternyata Daniel seketika ketakutan melihat bayinya lahir dengan rupa yang menyeramkan, hingga ia pun memutuskan pergi dari sana bersama Catelia dan bergegas menuju rumah Lizzie. Sampai di sana, ia meminta untuk bertemu dengan Fiona yang mungkin tahu apa yang sedang terjadi pada keluarganya saat ini. Namun ketika di dalam, diketahui jika saat Fiona dilahirkan, Lizzie sempat dinyatakan meninggal oleh dokter, setelah berhasil selamat sampai sekarang. Namun keanehan terjadi pada Fiona yang dirasakan Lizzie seperti bisa hidup di dunia kehidupan dan kematian, di mana hal itu ia rasakan ketika Fiona kerap berkomunikasi dengan mendiang ayahnya yang telah meninggal. So what do I do? Saat itulah Fiona mengajak mereka ke tempat ia pernah membawa Catelia, dan ketika perilaku Fiona mulai aneh, Daniel masih tak percaya dengan apa yang terjadi di sana, terlebih saat Fiona tahu jika Catelia telah merampas hidup kembarannya, dan setelah itu You took it from her. She looked for doors to reach you. Like the old woman. Di sisi lain, Bu Dokter terlihat datang mengunjungi Robin, namun karena tak ada jawaban, ia memutuskan untuk masuk tanpa tahu jika Robin telah bersiap dengan gunting di tangannya karena kini Robin benar-benar di bawah kendali roh jahat. Seketika itu, ia dikejutkan dengan kedatangan Daniel dan Catelia. Namun saat Daniel memintanya untuk segera pergi, tiba-tiba Catelia justru mendorong Daniel yang membuat gunting itu menikam perut Daniel, di mana saat Catelia naik ke lantai atas, Robin kini makin menggila dan menikam dokter itu berkali-kali hingga meregang nyawa. Setelah itu, Robin berusaha mencari Catelia di lantai atas rumahnya, dan ketika ia menemukannya, Robin menyeret Catelia keluar dari rumah dan menenggelamkannya di kolam renang. Di antara hidup dan mati itulah, Catelia akhirnya diselamatkan oleh Lizzie dan Fiona, di mana saat melihat Robin terkapar, Catelia meluapkan amarahnya pada Robin. Mereka kemudian menghampiri Daniel yang terlihat sekarat, dan bersamaan dengan itu, Robin bangkit kembali dan bergegas ke dalam rumah untuk mencari Catelia. Robin berusaha menghabisi Catelia, namun pisau itu justru mengenai Lizzie yang coba menghalanginya, hingga dalam kepanikan itu, keduanya berusaha menjauhkan Daniel dan membawanya ke ruangan lain tepat saat Robin menyerang mereka dengan sebuah palu besar. Saat mereka berada di ruangan yang terpisah dari Robin, Fiona mengatakan cara untuk menghentikan Robin adalah dengan membuat lubang di kepala Catelia agar pengaruh di diri Robin hilang, walau meski itu bisa beresiko kematian bagi Robin dan juga Catelia. You don't know that. No! Not here. Daniel sempat menolak untuk melakukannya, namun setelah merasa tak ada pilihan, ia akhirnya mengikuti saran Fiona, di mana setelah itu
Robin terkapar menahan semua kekuatan yang diserap oleh Catelia melalui lubang di kepala tadi, di mana saat Daniel ingin memastikan kondisi Catelia, janin yang dilahirkan oleh Robin kini mendekat ke arahnya. Namun secara mengejutkan Catelia kembali bangkit lalu mendekat untuk mengambil bayi siluman itu. Ia segera mematahkan kepalanya untuk mengakhiri semuanya. Selesai dengan itu, Daniel menatap ke arah sang istri yang terkapar di hadapannya.